Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-50 kita bicara tentang waktu lampau lagi, simple past tense. Katakanlah ini part 3, ya. Nah, tapi kali ini teman-teman, saya akan jelaskan yang tempo hari saya pernah katakan bahwa waktu lampau itu ada dua macam. Yang kita sebutkan pada video ke-48, waktu lampau tertentu waktunya. Terus saya akan bilang, berarti ada waktu lampau tidak tertentu waktunya? Ada. Oh gitu ya. Lah ini kita tuntaskan pada ini simple past tense part 3 ya, yaitu waktu lampau ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu waktunya. Berarti tambah sulit ya? Tidak. Teman-teman makin berpengalaman. Oh, jadi kalau lampau tertentu pakai verb kedua. Yes. Kalau lampau tidak tertentu itu sama dengan simple present perfect, teman-teman. Kita pakai have has ketiga. Nah, teman-teman, seperti biasa, Yonggi English School akan membuat teman-teman berpikir apa yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share, and share ke teman-teman yang lain jika perlu, ya, dan bisa bertanya lagi atau memberi masukan pada bagian komen. Oke, my friends, please get ready. We will talk about past tense tapi tertentu dan tidak tertentu waktunya. Oke? Nah, video ke-50 yaitu waktu lampau. Yes, tapi jangan lupa waktu lampau ada dua macam. Oh gitu ya, itu tertentu dan tidak tertentu. Anggap aja ini adalah simple past tense part 3, bagian ketiga, teman-teman. Untuk menghindari kebingungan atau keraguan apabila berbicara tentang waktu lampau, ya, perhatikan pedoman berikut ini. 1. Waktu lampau dan tertentu waktunya, ya. Nah, jadi lampau itu ada dua, teman-teman, ya. Lampau ini tertentu waktunya. Pakailah S ini subjek ya, plus verb kedua. Atau ini kalau ada verbnya, ya. Kalau nggak ada verbnya berarti pakai was atau were plus no verb. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan selalu tentang boxing, teman-teman, ya. Jadi kalau ada verb, nggak mungkin pakai to be kan, verb kedua. Atau nggak ada verbnya to be, was, were plus no verb, ya. Selalu boxing, jangan lupa. Boxing lupa Inggrisnya pasti jelek, teman-teman, ya. Nah, jadi ini lampau, ini simple past tense, ya, waktu lampau biasa yang di video ke-48 yang lalu sudah ada kan. Jadi lampau tertentu waktunya. Coba kita lihat contohnya, ya. Contoh ke-1 kita lihat, saya melihat film itu hari Sabtu yang lalu, ya. Nah, ini kan lampau dan tertentu waktunya kan, ya, hari Sabtu yang lalu. Nah, kita pakai verb kedua, ya. Kita bilang I saw, dari kata see, saw, seen, kata kerja tak teratur, ya. Atau watch, watch ini menonton, ya. Watch TV, nonton TV dulu, ya. Pakai id karena teratur. Jadi I saw atau I watched the film last Saturday, ya. Jadi saya melihat film itu hari Sabtu yang lalu. Lampau tertentu kan? Nah, kita pakai verb kedua. Lagi contoh kedua. Ayah kami bertemu pimpinan mereka 2 hari yang lalu. Lampau dan tertentu kan waktunya, 2 hari yang lalu. Nah, ini ya, kita lihat ini. Our father met their chief 2 days ago. Ya. Nah, jadi ayah kami bertemu, dari kata meet, met, ya. Ayah kami bertemu pimpinan mereka 2 hari yang lalu. Lampau dan tertentu kan? Oh, jadi kalau lampau tertentu verb kedua. Yes, waktu lampaunya tertentu, ya. Lagi ketiga. Dia dan saya ada di Bali kemarin dulu, ya, lampau tertentu. Nah, ini lampau dan tertentu waktunya. Nah, kita bilang he and I were in Bali the day before yesterday, ya. Jadi dia dan saya were, ya, nggak ada verbnya pakai to be kan, ya. Nah, to be-nya 2 orang, ya, lebih dari 1 pakai were. Jadi dia dan saya ada di Bali the day before yesterday. Jadi
sehari sebelum kemarin, kita bilang kemarin dulu ya, the day before yesterday. Lawannya the day after tomorrow, besok lusa ya. Lampau tertentu waktunya, pakai verb kedua. Tidak ada verbnya berarti to be ya, to be-nya was were gitu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Waktu lampau tapi tidak tertentu waktunya. Oh, jadi sekarang lampau tapi tidak tertentu waktunya ya. Pakailah subjek plus have, has, ini bentuk sudah ya, have, has plus V3 ini verb ketiga, atau kalau nggak ada verbnya kita pakai have, has plus been. Been ini adalah bentuk ketiga dari, kalau ke satu kan am is are, kedua am is jadi was, are jadi were, ketiga jadi been semua ya. Have, has plus been plus no verb, jadi been ini pengganti karena nggak ada verbnya, boxing ya. Nah, namanya ini adalah simple present perfect tense. Artinya waktu sudah dilakukan. Nah, nanti itu kan saya sebutkan lagi pada video ke-52 sesudah ini ya. Oh, jadi tertentu dan tidak tertentu. Yes, kita lihat contohnya ini ya. Satu, saya melihat film itu 2 kali. Lampau kan? Nah, lampau tapi kan tidak tertentu waktunya. Oh gitu ya, lo iya dong, 2 kali. Ya, lampau tapi tidak tertentu waktunya. Coba, 2 kali itu kapan teman-teman? Ya, saya ketemu dia 2 kali. Tidak tahu 2 kali itu kapan, tidak tertentu. Tapi lampau kan? Nah, kita pakai ini. I have seen atau I have watched the film twice. Ya, twice ini atau 2 times. Ya, 2 kali. Yang kedua, ayah kami bertemu pimpinan mereka, tak buat mirip-mirip dengan yang di atas tadi teman-teman ya. Ayah kami bertemu pimpinan mereka beberapa kali. Beberapa kali kan jelas lampau kan. Tapi kapan beberapa kali itu? Tidak tahu. Nah, ini lampau tapi tidak tertentu waktunya. Oh iya ya, beberapa kali itu pasti lampau dong ya. Nah, dia datang ke rumah saya beberapa kali, pasti lampau, tapi kapan? Tidak tahu. Nah, itu kita pakai ini have, has, V3 ya. Jadi our father has met their chief several times atau a few times. Ya, jadi several times, a few times atau sometimes tapi tulisannya dipisah, itu artinya beberapa kali teman-teman ya. Ini sama, a few times atau sometimes tapi tulisannya dipisah. Ya, kalau tulisannya sometimes disambung artinya kadang-kadang, itu untuk waktu kebiasaan ya. Nah, jadi bertemu beberapa kali itu pasti lampau, tapi tidak tahu lampaunya kapan kan ya. Nah, ini lagi ketiga, tak buat mirip dengan yang di atas ya. Dia dan saya pergi ke Bali berkali-kali ya. Berkali-kali itu pasti lampau, tapi kapan? Nah, lampaunya ini tapi tidak tertentu waktunya ya. Nah, kita bilang he and I have been to Bali a lot of times ya. Jadi dia dan saya pergi ke Bali berkali-kali, itu a lot of times teman-teman ya. Berkali-kali kapan? Yang pasti lampau kan, tapi tidak tahu kapan kan, berkali-kali kok ya. Ini jangan gone ya teman-teman. Pergi itu kan go and gone, iya. Tapi untuk kita bilang pergi itu hati-hati teman ya. Have gone dengan have been itu beda sekali. Nanti saya terangkan di bawahnya ya. Nah, jadi many times ini berkali-kali ya. Jangan he and I have gone to, jangan ya. Coba kita lihat keterangannya di bawah ini. Nah, NB. Bedakan antara have, has gone to dengan have, has been to. Artinya sudah pergi ke. Oh, dua-dua artinya sama ya. Nah, have atau has ini, have ini untuk IUVD ya. Has ini untuk Z it. Have, has gone to itu sudah pergi tapi belum kembali ke sini ya. Maksudnya ke sini itu ke tempat semula. Oh, itu pakai gone. Yes ya. Contohnya misalnya gini. You are late to meet the people. Ya, kamu terlambat menemui orang-orang itu. They have gone to Bali. Ya, mereka sudah pergi ke Bali. Nah, mungkin sekarang ini masih dalam perjalanan, ya, atau sudah di Bali, tapi yang pasti belum kembali ke sini.
Ya, jadi kamu terlambat menemui orang-orang itu, mereka telah pergi ke Bali. Mereka tidak ada di sini. Bedakan dengan ini. Kalau kita yang kedua, have, has, been to, itu artinya sudah pergi dan sudah kembali ke sini. Maksudnya ke tempat semula. Ya, nah kita lihat contohnya ini. He has been to Bali a few times. Ya, but he has never been to Lombok. Ya, nah, coba saya ulang teman-teman ya. Bukan gone ya, tapi he has been to Bali a few times. Dia tuh sudah pergi ke Bali beberapa kali. Berarti sudah pergi ke Bali dan sudah kembali ke sini. Kalau ini Surabaya, berarti sudah kembali ke Surabaya. Oh, jadi sudah pergi ke Bali beberapa kali dan sudah kembali ke tempat semula ya. But he has never been to Lombok. Ya, tapi dia tidak pernah pergi ke Lombok. Ya, nah, jadi kalau kita bilang belum pernah pergi ke Lombok, ya, kita jangan gone ya, karena orangnya ada di sini, teman-teman. Intinya kalau gone itu orangnya tidak di sini. Kalau been itu sudah pergi, sudah kembali ke sini, tapi never, tidak pernah, ya. Nah, oh, jadi kalau kita pakai have gone itu sudah pergi, tapi orangnya belum kembali ke sini. Kalau have been itu sudah kembali ke sini. That's right, ya. Nah, sebetulnya kata sudah atau telah itu sendiri, ya, sudah atau telah, jelas menyatakan waktu lampau, ya kan? Sudah itu kan lampau, ya kan? Ingat ya, question tag ya. Nah, tapi tidak menyatakan kepastian waktunya atau tidak tertentu waktunya. Sudah itu kan pasti ya. Oh, mereka sudah makan kok. Pasti makannya lampau, tapi tidak tahu makannya kapan ya. Nah, kita lihat, bedakan contoh-contoh di bawah ini. 1. Saudara sepupumu telah menjual mobilnya. Nah, pasti lampau. Ya kan? Menjual itu kan pasti lampau. Nah, pasti lampau menjualnya. Tapi kapan? Nah, itu tidak disebutkan. Ya, bedakan dengan ini. Ya, ini. Dia menjual mobilnya kemarin. Nah, bedakan teman-teman. Kalau tadi itu telah menjual mobilnya itu pasti lampau tapi tidak tahu kapan. Kalau ini dia menjual mobilnya kemarin. Nah, kemarin itu lampau. Nah, tapi tertentu kan? Ya ini menyebutkan kepastian waktunya yaitu kemarin, ya. Nah, kita lihat di sini. Your cousin has sold his car. He sold it yesterday, ya. Nah, jadi saudara sepupumu telah menjual mobilnya. Lampau kan? Tidak tahu waktunya kan? He sold it yesterday. Jadi kalau menyebutkan waktu tertentunya, kita pakai verb kedua, teman-teman. Jelas beda, teman-teman ya. Jadi has sold ini telah menjual lampau, tidak ada keterangan waktunya tertentunya kapan. He sold it, verb kedua, yesterday. Harus ada keterangan waktunya yang tertentu. Ya. Nah, kita lanjut lagi contoh yang kedua. Saya sudah memberitahu mereka tentang ini berkali-kali. Ya, nah berkali-kali pasti lampau memberitahunya. Tapi kapan? Nah, itu kan tidak disebutkan. Ya, bedakan dengan ini. Tadi pagi saya memberitahu mereka tentang ini lagi. Nah, ya tahu. Jadi telah memberitahu, tidak tahu waktunya kapan. Tapi kalau memberitahunya tentang ini tadi pagi, nah ini tadi pagi, lampaunya tertentu. Ya ini, jadi kalau tadi pagi itu menyebutkan kepastian waktunya, yaitu tadi pagi, lampau tertentu. Nah, kita lihat English-nya. I have told them about this many times. Ya, saya sudah memberitahu mereka tentang ini berkali-kali. Kapan? Tidak tahu, lampau kan, tapi tidak tahu waktunya. Nah, this morning, nah tadi pagi, I told them about this again. Ya, tadi pagi saya memberitahu mereka tentang ini lagi. Nah, satunya tidak menyebutkan waktunya kapan, yang ini this morning. Beda, teman-teman ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Contoh ketiga ya. Apakah kamu sudah pernah pergi ke Jepang? Lah, pernah ya. Nah, pernah itu pasti lampau. Tapi kapan? Nah, oh, jadi lampau tapi tidak tahu kapan kan ya. Pernah kok. Pernah itu kapan? Nah, bedakan dengan
apakah kamu pergi ke Jepang tahun lalu? Nah, tahun lalu ini kan pasti lampau yang tertentu waktunya. Tahun lalu kan, ya. Oh, jadi lampau itu tidak selalu verb kedua, tidak selalu teman-teman, ya. Nah, kita lihat jawabannya. Have you ever been to Japan? Ya, apakah kamu sudah pernah pergi ke Jepang? Jangan gone teman-teman ya. Tadi sudah di atas saya jelaskan. Kalau have you ever gone, tidak logis. Karena gone itu orangnya tidak di sini teman-teman ya. Jadi kalau nanya orang pernah kemana, have you ever been to Kamboja? Nah, pakai been. Have you ever been to America? Jangan have you gone teman-teman ya. Walaupun orang mungkin nyebutkan gone tapi keliru, jangan teman-teman ya. Jadi kalau orangnya tanya sudah pernah pergi tapi orangnya di sini, jangan gone tapi been ya. Have you ever been to Japan? Nah, ini ya. Jangan have you ever gone to Japan, nggak logis teman-teman ya. Jadi kalau nanya sudah pergi itu been, jangan gone ya. Bedakan dengan ini. Did you go to Japan last year? Nah, apakah kamu pergi ke Jepang tahun lalu? Nah, tahun lalu tertentu waktunya. Makanya pakai lampau biasa. Bertanya pakai did, terus jangan lupa kata kerja kembali asal verb 1. Beda teman-teman ya. Jadi kalau waktunya tertentu, pakai verb kedua. Kalau lampaunya tidak tertentu, itu pakai have has V3. Itu tepatnya nanti saya terangkan lagi di video ke-52, yaitu tentang simple present perfect tense. Tapi sekarang teman-teman tahu ya, jelas bedanya ya. Tertentu dan tidak tertentu, beda sekali. Nah, teman-teman, ternyata tenses itu asik teman-teman ya. Makin lama bukan makin sulit teman-teman, tapi makin asik. Oh, jadi lampau tuh saya pikir harus V2, enggak teman-teman. Kalau lampaunya enggak tertentu, kita justru pakai have has V3. Tapi tetap lampau, ya. Nah, tadi penjelasan di video ke-49 ini ya. Video ke-50 ya. Kalau 49 kan catatan-catatan tenses. Nah, catatan past tense. Kalau yang ke-50 ini, lampau itu ada tertentu, tidak tertentu. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Oh, jadi lampau itu ada dua ya. Betul teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita tidak bicara waktu lampau lagi. Kita anggap sudah cukup ya. Malah ada part 1, part 2, part 3 ya. Jadi pengetahuan tentang tenses semakin mantap. Teman-teman sekarang tidak mungkin merasa bingung, sulit, tidak. Semakin lama semakin menarik tenses itu teman-teman. Well my friends, I think it's enough for now. And it's time to say goodbye. Thank you for watching and learning from Yongke English School. Goodbye and see you again.